Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amanda, NPM 22130025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya, ataupun pelaku sistem atau user, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, spyware, tangan-tangan jahil pengguna lainnya. Sistem komputer memiliki data dan informasi yang berharga, melindungi data dari pihak-pihak yang berhak merupakan hal penting bagi sistem informasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kevin Asyalanita Eyan, MPM 22130009. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari keamanan sistem informasi. Manfaat keamanan sistem informasi adalah kerahasiaan untuk melindungi data dan informasi dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, dan ketersediaannya supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Mereka integritas memiliki seluruh sistem informasi, harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Sekian, terima kasih dari pengertian saya. Selamat sore, saya yang bernama Joan Alfredo Nenggolan, NPM 22130022. Saya akan menjelaskan tujuan keamanan sistem informasi. 1. Kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Integritas. Yang ketiga, semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Sekian, terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Erlianisha Putri Lubis dengan NPM 22130001. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek keamanan sistem informasi. Poin yang pertama yaitu privacy confidentiality. Inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Poin yang kedua yaitu integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Poin yang ketiga yaitu authentication. Aspek ini berhubungan dengan
metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Poin yang keempat yaitu availability. Aspek ini merupakan ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Poin yang kelima yaitu akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Dan poin yang keenam atau yang terakhir yaitu non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi terdiri menjadi 3. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan tersimpan. Yang kedua yaitu integrity atau integritas, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah atau tidak ada izin pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan, di mana aspek ini menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan dan memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait atau aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remad Imam Sabari dengan NPM 22130007. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan PPT tentang keamanan informasi, serangan terhadap keamanan sistem informasi. Yang pertama, interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Yang kedua, interruption. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. 3. Modification. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Dan yang keempat, fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Selanjutnya, pengamanan sistem informasi. Kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Selanjutnya, enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh yang tidak berhak. Dan selanjutnya, mengamankan sistem informasi. Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis: pencegahan preventif dan pengobatan recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Dan selanjutnya, mengamankan sistem informasi. Yang pertama, mengatur akses atau akses kontrol. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan akses kontrol. Yang kedua, shadow password. Salah satu cara untuk mempersulit pengacau untuk mendapatkan berkas yang berisi password meskipun terenkripsi adalah dengan menggunakan shadow password. Dan yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Seringkali sistem atau perangkat keras dan atau perangkat lunak diberikan dengan beberapa servis dijalankan sebagai default. Yang keempat, memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatif penerapan sistem keamanan informasi. Dampak positifnya, yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini.
Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru, merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Yang ketiga, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Dua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Sekian dari PowerPoint kami kelompok 3. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.